Anak cerdas dimanapun kalian berada, bersama Ibu Dian, kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran 1. Dengan tujuan pembelajaran menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar, mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail, menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan jatuhnya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik. Pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dibacakan teks proklamasi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, disambung pidato singkat tanpa teks. Bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh Latif Hendra Diningrat, Suhud Sastrokusumo, dan SK Trimurti. Teks
Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia diantaranya tanda lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, puncak perjuangan bangsa Indonesia, pengakuan dari dunia luar, perjuangan sebagai negara baru, tonggak sejarah negara Indonesia, bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Bacalah teks berikut dalam hati. Berdasarkan teks yang telah dibaca, isilah peta pikiran berikut. Anak-anak cerdas di rumah, perhatikan peta pikiran ini. Di sini ada kata apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Ini semua merupakan kata tanya. Kata tanya yaitu kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kata dan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Apa digunakan untuk menanyakan kata benda selain manusia. Contohnya, apa yang digunakan untuk menghancurkan negara Hiroshima? Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara? Contohnya, bagaimana cara rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu? Contohnya, kapan Indonesia merdeka? Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Contohnya, mengapa kita harus mempertahankan kemerdekaan? Siapa digunakan untuk menanyakan nama orang. Contohnya, siapa yang membacakan teks proklamasi? Berapa? Digunakan untuk menanyakan jumlah.
Contohnya, berapa orang yang mengibarkan bendera merah putih saat teks proklamasi dibacakan? Di mana? Kemana? Dari mana? Digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana teks proklamasi dibacakan? Masih ingatkah pepatah yang menyatakan di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna. Apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Cara tumbuhan beradaptasi, ayo kita pelajari dengan membaca teks berikut ini. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Nah, setelah anak-anak cerdas membaca teks tadi, selanjutnya tuliskan informasi yang kalian dapat pada peta pikiran berikut ini. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.